Rapat Harian Syuriah, Rais minta Gus Yahya mundur dari Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena isu dianggap pro-Zionis. Hal ini menunjukkan bahwa di tubuh Nahdlatul Ulama, komitmen pada nilai-nilai Islam tradisional masih sangat kuat. Tapi, tahukah Anda bahwa di masa lalu, Nahdlatul Ulama pernah mengambil peran yang sangat aktif dalam gerakan Islam internasional, bahkan ikut dalam upaya membangkitkan kembali khilafah. Semua berawal pada tahun 1924, ketika Mustafa Kemal di Turki secara resmi menghapus institusi khilafah. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam, termasuk di Nusantara. Respon dari para ulama, habaib, dan pesantren di sini ternyata sangat cepat, bahkan lebih aktif daripada negara-negara Muslim lainnya. Ini karena umat Islam Nusantara punya hubungan erat dengan dunia Islam lewat ibadah haji dan belajar di Makkah. Buktinya, pada 30 November tahun 1924, Surat Kabar Bendera Islam melaporkan ada rapat raksasa di Cianjur yang dihadiri 3.000 orang. Agenda utamanya, membahas masa depan khilafah. Bayangkan, 3.000 orang berkumpul di Cianjur hanya untuk isu ini. Ini menunjukkan betapa politisnya dunia ulama pesantren saat itu, dan isu khilafah adalah isu yang sangat mainstream, bukan isu pinggiran. Gerakan ini semakin menguat. Pada Oktober tahun 1924, di Surabaya, koalisi besar terbentuk antara Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, kiai-kiai tradisional, dan para habaib. Mereka sepakat bahwa umat Islam butuh seorang khalifah, lalu membentuk Sentral Comit Khilafat atau Komite Khilafah. Ini adalah wadah bersama lintas ormas. Puncaknya terjadi pada Kongres Al-Islam di Surabaya, Desember tahun 1924. Dihadiri 68 organisasi Islam, kongres ini menghasilkan 3 keputusan penting. Pertama, hukumnya wajib memperjuangkan khilafah. Kedua, mendirikan komite khilafah di seluruh Indonesia. Dan ketiga, mengirim delegasi ke Kongres Khilafah di Kairo, Mesir. Salah satu tokoh yang ditunjuk adalah Kiai Wahab Hasbullah, yang kelak menjadi tokoh sentral Nahdlatul Ulama. Beliau bahkan menjabat sebagai wakil ketua Komite Khilafah Pusat. Namun, Kongres di Mesir pada 1926 gagal total. Pembahasan berlarut-larut dan Mesir tidak siap menjadi pusat khilafah. Di saat yang sama, di Hijaz, kelompok Wahabi di bawah Ibn Saud berhasil menguasai Makkah dan Madinah. Mereka menghancurkan makam-makam bersejarah, melarang praktik 4 mazhab, dan menganggap amalan Ahlus Sunnah sebagai bidah. Melihat situasi ini, para ulama tradisionalis mengalihkan fokus mereka dari Mesir ke Hijaz. Mereka merasa isu di Hijaz lebih mendesak untuk diselamatkan. Untuk itu, mereka butuh jalur diplomasi resmi untuk menghadap Raja Ibn Saud. Tujuannya agar mazhab tradisional diakui, makam-makam suci dilindungi, dan santri Nusantara tetap bisa belajar di sana. Agar suara mereka didengar, dibutuhkan sebuah organisasi yang kuat dan resmi. Maka, setelah berbagai pertemuan, pada 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, berdirilah Jamiah Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama, dengan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pemimpinnya. Nahdlatul Ulama lahir sebagai wadah resmi ulama Nusantara untuk menjaga mazhab dan berdiplomasi di tingkat internasional. Diplomasi ini ternyata berhasil. Pada 1928, delegasi Komite Hijaz yang didominasi ulama Nahdlatul Ulama berhasil bertemu Raja Ibn Saud. Raja akhirnya melunak dan menerima saran dari ulama Nusantara. Ia berjanji tidak akan melarang perkembangan mazhab dan memperbolehkan kembali amalan-amalan yang dianggap sunnah oleh ulama Nahdlatul Ulama. Inilah salah satu jejak sejarah penting lahirnya Nahdlatul Ulama, sebagai penjaga tradisi Islam di Nusantara dan dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah Islam lainnya.